Oke, balik lagi di Sumur Gadget. Sekarang waktunya gaming test Sony Xperia 5. Di video kali ini gue akan mainin 6 game, dan karena gue lagi nggak ada termogan, jadi untuk pengecekan suhunya gue pakai aplikasi dari Antutu Benchmark aja. Dan gue lihat di sini adalah suhu CPU-nya ya. Dan pastiin kalian nonton di 60 fps juga, biar kalau misalkan ada lag kalian bisa kelihatan. Untuk suhu ruangan sendiri di sini sekitar 25 derajat dengan AC on dan kondisi baterai di 99%. Untuk game yang pertama, Genshin Impact. Di sini yang pasti gue set untuk settingan mentok kanan di 60 fps. Dan hasilnya sebenarnya masih playable kok. Tapi kalau misalnya kalian main udah agak lamaan, FPS-nya gue rasa udah bisa sampai di bawah 30 fps dan udah mulai nggak nyaman. Saran gue mending turunin aja ke settingan medium. Untuk Genshin Impact ini gue main sekitar 11 menit. Untuk suhu CPU ada di 63,8 derajat dan baterai berkurang 10% jadi 89%. Next, Asphalt 9. Untuk settingan grafiknya bisa rata kanan di high dan 60 fps juga. Di sini gue main satu race, nggak ada frame drop sama sekali dan lancar banget. Untuk game yang satu ini gue mainin sekitar 4 menit. Untuk suhu CPU-nya ada di 61,5 derajat dan baterainya berkurang 2% jadi 87%. Game yang ketiga, COD Mobile. Untuk setting grafiknya bisa dapat di very high dan frame rate-nya di max. Untuk grafiknya di bagian multiplayer juga bisa dicentangin semua. Di sini gue main satu match multiplayer, untuk di awal masih aman-aman aja. Begitu udah agak lama dan panas, di keadaan rame itu frame drop udah mulai berasa. Tapi overall masih playable kok untuk dimainin di settingan rata kanan. Untuk touch response layarnya sendiri juga bagus banget, nggak ada delay sama sekali, baik touch ataupun swipe. Untuk satu match ini gue mainin sekitar 4 menitan dan suhu CPU-nya ada di 59,2 derajat dan baterainya berkurang 4% jadi 83%.
Untuk game selanjutnya PUBG Mobile. Untuk setting grafiknya bisa mentok di HDR Extreme dan untuk anti-aliasingnya bisa di 2 kali. Gue coba main satu match klasik, lancar banget. Gue jarang nemuin adanya frame drop di game ini. Untuk touch response layar sendiri pun juga bagus, nggak ada delay sama sekali. Satu match klasik ini gue main sekitar 12 menit dan suhu CPU-nya ada di 62,6 derajat dan baterainya berkurang 6% jadi 77%. Next, PES 2021. Untuk setting grafiknya gue pilih high dan frame rate-nya di 60 fps. Di sini gue main satu match kerasa sangat enteng banget dan gak ada frame drop sama sekali. Satu match gue mainin sekitar 8 menitan, untuk suhu CPU-nya ada di 65,3 derajat dan baterainya berkurang 3% jadi 74%. Next, game yang terakhir, Mobile Legend. Untuk setting grafiknya bisa dapat di ultra dan di sini gue main satu match klasik itu lancar banget, nggak ada frame drop sama sekali, biarpun keadaan lagi ramai. Untuk touch response layar sendiri juga tetap bagus, nggak ada delay sama sekali. Untuk satu match klasik ini gue mainin sekitar 23 menit dan untuk suhu CPU-nya ada di 54,2 derajat. Untuk baterainya sendiri berkurang 12% jadi 62%. Oke, jadi itu aja 6 game yang gue tes di video kali ini. Untuk total tes tadi itu sekitar 1 jam 4 menit dan total baterainya itu berkurang 38%. Ya lumayan lah, nggak bisa gue bilang irit juga. Kesimpulannya untuk game-game di tahun 2022, HP ini masih sanggup kok, asalkan nggak dipaksa mentok kanan terus untuk game-game tertentu. Jangan lupa aktifin game launchernya agar biar lebih optimal lagi. Segitu aja gaming test kali ini. Buat Tian dari Sumber Gadget, pamit. Oh ya, sorry ketinggalan. Buat kalian yang cari barang bekas gua review, kalian langsung aja cek link di deskripsi. Gua biasanya langsung jual di Tokopedia. Oke, gua Tian dari Sumber Gadget, pamit.